lama. Ini karena banyaknya pasien. Ini semester berapa ya, Dek? Kita semester 4, Dok. Semester 4. Apakah sudah terlihat, Dok? Oke. Ya, sudah. Yuk, mulai. Berapa orang harusnya? Jumlah angkatan kita 76, tapi mungkin ada yang pakai double device, tahu gimana, Dok? Oh iya. Oke, satu device aja lah. Ya. Hmm. Tuh, namanya masih residen. Nama saya masih residen. Sudah nggak apa-apa. Hmm. Hmm. Ya, silakan dimulai berdoa dulu. Baik, sebelum mengawali kuliah pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Baik, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Untuk dokter, dipersilahkan. Ya, ayo dari awal dulu ya. Slide-nya, slideshow. Aslinya mama ngajar. Ada di slideshow. Ya, sebentar, Dok. Apakah sudah terlihat, Dok? Sudah, yuk kembali dari awal. Ya, ini mata kuliah kali ini kita akan membahas tentang hepatitis ya. Hepatitis itu artinya peradangan kronis, peradangan pada hati. Peradangan kan banyak penyebabnya, tapi yang kita bahas kali ini adalah karena hepatitis A, B, dan C ya. Nanti ada lagi sebenarnya hepatitis itu A, B, C, D, E ya. Nanti kalian baca lagi ya. Tapi yang paling sering A, B, dan C ya. Itu hanya dibedakan eh, atas dasar etiologinya ya. Tapi nanti setiap virus memiliki karakteristik yang berbeda. Kenapa kita bahas di sini ya? Lanjut. Oke, yang pertama kita bahas tentang hepatitis A. Ya, lanjut. Nah, definisi hepatitis A ini merupakan infeksi akut ya kalau hepatitis A ya, bukan kronis ya, karena dia bisa resolve sendiri. Jadi dia didefinisikan sebagai infeksi akut liver yang disebabkan oleh virus hepatitis A atau hepatitis A virus ya, HAV singkatannya ya. Epidemiologinya tahun 2016 dinyatakan 7.134 orang meninggal karena viral hepatitis ini. Infeksi virus hepatitis A juga sering terjadi di negara dengan low income dan middle income ya. Terkait dengan sanitari yang buruk dan 90% anak-anak terinfeksi hepatitis A sebelum usia 10 tahun. Nah, tapi sebagian besar dia asimptomatis atau tanpa gejala ya. Kalau pada orang dewasa dia biasanya 75% itu bersifat simptomatis, jadi ada gejalanya ya. Kalau anak kurang dari 6 tahun dia baru asimptomatis ya. 1% hepatitis A pada orang dewasa berkembang menjadi hepatitis fulminan atau muncul gejala-gejala yang full blown gitu ya. Artinya benar-benar muncul semua gejala hepatitisnya. Oke, yuk lanjut. Nah, patogenesis dari hepatitis A gimana? Jadi hepatitis A itu biasanya
masuk ke dalam tubuh melalui infeksi dari orofekal ya. Jadi dari feses itu makanya dia dengan sanitari yang buruk dia akan teringesti atau dari makanan-makanan yang makanan-makanan yang tidak higienis maka dia akan teringesti atau tertelan ke dalam tubuh ya. Kemudian dia masuk ke dalam hati, kemudian di hati dia akan menarget hepatosit. Nah, di hepatosit eh, dia berkembang virusnya, kemudian terjadilah hepatitis ya. Di sini kalau hepatitis A dia itu merupakan eh, RNA virus ya. Kalau virus itu ada RNA, ada DNA ya. Oke. Nah, kemudian saat dia rilis virion, dia eh, akhirnya keluar memecahkan hepatosit itu. Terus kemudian terspreading di dalam darah ya. Kemudian dia memicu respon imun, lalu menyebabkan inflamasi ya atau kegagalan dari hati ya. Yuk lanjut. Nah, kemudian dengan demikian maka dia akan menimbulkan eh, gejala-gejala seperti jaundice ya atau kuning ya. Itu salah satu karakteristik dari infeksi pada hati ya hepatitis ya. Nah, mereka tidak seperti untuk hepatitis A ini tidak seperti B dan C yang bisa menjadi kronis. Biasanya karena respon imun yang baik itu biasanya dia akan recover atau sembuh sendiri ya. Nah, kecuali dia menimbulkan hepatitis fulminan baru dia menjadi berat. Baru dia beratnya itu karena komplikasinya ya. Oke, yuk lanjut. Nah, gimana sih penegakan diagnosisnya gitu dari anamnesis? Biasanya kita dapatkan gejala demam, mata kuning, penurunan nafsu makan, nyeri otot dan sendi. Nah, ini nyeri otot, sendi, lemah, letih, lesu, mual, muntah. Ini kan sama ya, semua juga infeksi virus pada umumnya ya. Gejalanya sama ya, nyeri otot, nyeri sendi, kemudian demam, sumber-sumber atau demam tinggi tidak jelas ya. Nah, kemudian tapi kalau pada hepatitis A itu yang yang khas itu dia warna urinnya seperti teh ya dan warna tinjanya seperti dempul ya. Karena ada kolestatik jaundice atau adanya obstruksi ya akibat dari inflamasi pada hati jadi aliran dari empedu itu tidak lancar itu ya. Nah, maka nanti kalau ditanyain diagnosis bandingnya ya semua yang demam akut itu ya hepatitis A sebagai salah satu diferensial diagnosisnya ya. Tapi kalau kalian ketemu dia kuning, bentukannya sudah kuning gitu ya, kuning karena obstruksi yang berat gitu, maka dia diagnosis bandingnya nanti obstruksi karena akibat yang lain selain hepatal bisa karena batu gitu ya atau hepatitis B akut atau C akut ya ataupun sirosis hepatis. Nah, apa sih faktor risikonya terkena hepatitis A ini? Biasanya dia sering konsumsi makanan atau minuman yang tidak terjaga higienitasnya ya dan menggunakan alat makan minum bersama dengan penderita hepatitis A lainnya. Nah, sering nih biasanya anak-anak yang hepatitis A terus dia makan sama-sama temennya, terus kemudian dia ikut juga temennya panas, dia juga panas, kemudian disertai dengan gejala kuning. Nah, itu sama-sama hepatitis A ya. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya kalian akan mendapatkan dari vital sign-nya mungkin kalian akan mendapatkan kondisi di mana suhu tubuhnya meningkat ya atau febris ya. Ayo, siapa yang tahu febris itu berapa suhu berapa ya?
Suhu berapa yang kita bilang febris, Dek? Ayo jawab. Wanda, Kadek Wanda Pratiwi. Mohon maaf dokter, bisa diulang pertanyaannya dokter? Suhu berapa yang kita sebut pasiennya febris? Kedengeran nggak dari tadi saya gini ngomongnya? Kedengeran Iya ya? terdengar dokter. Ya, suhu berapa? Eh, untuk setahu saya, suhu febris itu jika demam itu di atas 37 derajat Celcius dokter. 37,5 dek batasnya ya. Baik Bukan dokter. 37 ya. Oke, kita belajar lagi ya. Nah, kemudian kita bisa temukan sklera yang ikterus. Apa artinya sklera ikterus? Coba, Nyoman Ratih, Baik NIM dokter, 03. Mm-mm. baik dokter izin menjawab. Untuk sklera ikterik itu artinya pada bagian skleranya itu mengalami kondisi kekuningan seperti itu dok. Oke, yang mana sih yang namanya sklera? Di mana dia adanya? Di mata yang bagian putihnya dok. Bagian putihnya. Oke. Ya, benar ya. Kemudian hepatomegali. Laras Nazilah Putri. Dek, gimana caranya pemeriksaan fisik hepatomegali, Dek? Pembesaran hepar. Izin menjawab, dokter, untuk pemeriksaan hepatomegalit sendiri itu pada kulit bagian kanan dari fosa iliaka, lalu ke arah, lalu arahkan jari-jari ke atas. Terima kasih, dokter. Mohon Mm-mm. maaf apabila terjadi kesalahan. Nah, diperiksa apa? Apa namanya yang diperiksa? Tahu nggak? Belum belajar pemeriksaan fisik abdomen? Belum Sudah, ada dok. kuliahnya? Sudah, pemeriksaan fisik abdomen ada dimulai dari apa? Dimulai dari inspeksi, lalu auskultasi dan perkusi dan palpasi, dok. Ya, betul. Nah, kalau hepatomegali biasanya kita periksa dengan palpasi per dan Kursi dokter. perkusi. Nanti diperiksa yang namanya liver span ya. Nah, itu nanti berapa yang disebut hepatomegali ya. Nah, kemudian kalau sudah dapat hepatomegali itu biasanya juga pada pemeriksaan fisik kalian bisa lihat urinnya ya, urinnya seperti teh biasanya ya. Oke, kemudian untuk penunjangnya kita lakukan pemeriksaan darah. Nanti mungkin akan didapatkan peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Ya, kadar SGOT, SGPT yang meningkat biasanya lebih dari 2 kali nilai normal dari batas lab tertinggi. Ya, itu baru namanya transaminitis. Ya, kalau belum segitu berarti bukan transaminitis. Ya. Nah, untuk pemeriksaan yang pastinya kita harus memeriksa IgM anti HAV. Mungkin pada pemeriksaan UL juga kita dapatkan bilirubin dalam urin. Ya. Diagnosis banding tadi sudah saya sebutkan itu berupa ikterus obstruktif, hepatitis B atau C yang akut, atau sirosis hepatis ya. Atau semua demam ya, semua demam akut juga mirip gejalanya. Semua viral infection baik itu dengue juga bisa mirip ya. Tapi dia tanpa kuning ya, well disease, typhoid itu mirip ya. Cuman yang lain tanpa kuning. Kalau yang ini dengan kuning. Mungkin yang sulit nanti dibedakan adalah dengan well disease ya, atau leptospirosis ya.
Oke, yuk lanjut. Nah, terapinya apa sih? Gitu. Semua penyakit virus hampir sama terapinya ya. Kalau nggak ada antivirusnya ya udah dia suportif aja. Apalagi virus-virus yang bisa self-limiting disease atau nanti dia tubuh kita bisa yang penting imun kita bagus itu bisa mengatasi virus itu sendiri ya. Nah, dia penata laksanaannya simptomatis ya dan suportif. Yaitu kita berikan asupan kalori dan cairan yang adekuat, kemudian kita minta pasiennya untuk tirah baring selama pengobatan dan pengobatan simptomatik bila demam dapat diberikan ibuprofen atau dapat diberikan paracetamol ya. Kalau mual diberikan nanti emetik seperti metoclopramid atau domperidon atau ondansetron ya. Nah, kalau perutnya perih dan kembung bisa diberikan H2 blocker, kemudian dapat diberikan proton pump inhibitor ya dengan dosis seperti berikut ya. Intinya simptomatis apa aja gejalanya itu aja yang diobati ya sesuai dengan gejalanya ya. Yuk lanjut. Nah, gimana dengan hepatitis B? Kalau hepatitis B ini agak berbeda ya. Yuk lanjut. Nah, ini kalau hepatitis tadi hepatitis A tidak bisa menjadi kronis ya. Kalau hepatitis B bisa ya. Karena apa? Karena dia tersimpan DNA-nya dalam tubuh. Jadi dia bisa tersimpan di sana dan memicu reaksi inflamasi kronis ya. Nah, biasanya kalau seseorang terkena infeksi virus hepatitis B, dia kalau virus akut dan tubuh kita bisa membersihkan ya, bisa membersihkan virus itu atau imun tubuhnya kita baik, nah maka dia akan berujung kepada kesembuhan ya. Nah, tapi kalau misalnya imun tubuh kita tidak baik, dia bisa tersimpan dalam tubuh, dia akan menjadi hepatitis B kronis ya. Nah, kemudian terus terjadi persistent viral replication, kemudian clearance virus yang tidak efisien menginfeksi sel-sel yang lain, kemudian dia akhirnya akan mengakibatkan chronic hepatitis, kemudian chronic liver disease, dan lama-lama dia hatinya akan fibrosis dan kemudian berubah atau regenerasi menjadi HCC ya atau apa namanya hepatoseluler karsinoma ya. Jadi ini dari liver yang sehat bisa mengalami chronic hepatitis atau chronic liver disease nanti kalian tahu ya. Kemudian dia berubah menjadi kalau sudah fibrosis, ada fibrosis jaringan-jaringan fibros, maka dia akan menjadi HCC atau hepatoseluler karsinoma ya. Nah, kapan sih dia disebut virus hepatitis B akut? Hepatitis B akut hampir mirip dengan hepatitis A akut ya. Jadi inflamasi hati akibat infeksi virus hepatitis yang berlangsung kurang dari 6 bulan. Sekarang terinfeksi, kemudian akhirnya dia cure gitu ya. Nah, bagaimana kalau hepatitis B kronis? Nah, kalau hepatitis B kronis, dia ada sindrom klinis dan patologis yang disebabkan oleh virus hepatitis ditandai oleh berbagai tingkat peradangan dan nekrosis pada hati ya. Di mana biomarker virus hepatitis positif pada 2 kali pemeriksaan berjarak lebih dari 6 bulan ya. BSAG-nya 2 kali positif dalam jarak 6 bulan. Yuk, lanjut. Oke. Nah, bagaimana epidemiologinya ya? Estimasi dari WHO itu 296 juta jiwa ya
hidup dengan hepatitis B kronis pada tahun 2019 ya, dengan 1,5 juta orang baru terinfeksi setiap tahunnya. Dan pada tahun 2019 juga hepatitis B eh, mengakibatkan 820.000 kematian ya. Biasanya karena komplikasi dari sirosis dan hepatoseluler karsinoma ya. Nah, ini dari data Riskesdas tahun 2013, kalau data di Indonesia pada penduduk Indonesia prevalensi hepatitisnya secara umum sebesar 7,1% ya. Dan pada tahun 2019 terdapat sekitar 820.000 kematian akibat sirosis hati dan kanker hepatoseluler karena infeksi virus hepatitis B. Nah, bayi yang terinfeksi virus hepatitis B memiliki menjadi hepatitis B kronis lebih dari 90 sampai 95% gitu ya. Jadi tinggi sekali angkanya dia menjadi hepatitis B kronis ya. Dan anak yang terinfeksi setelah usia 5 tahun jarang mengalami infeksi kronis ya. Nah, oleh karena itu transmisi vertikal atau dari orang tua ke anak itu bisa berkontribusi sekitar 50% dari badan penyakit hepatitis B secara global ya. Yuk, lanjut. Nah, ini patogenesis dari hepatitis B ya. Kenapa sih orang tuh bisa tertular hepatitis B melalui apa dia? Nah, melalui hubungan seksual, melalui transfusi darah, kemudian penggunaan jarum suntik bersama dan kehamilan ya. Pertama, hepatitis B-nya nempel dulu ya di NTCP ya, atau di permukaan sel hepar gitu. Kemudian dia masuk, kemudian dia kapsulnya dihilangin. Jadi hepatitis B ini punya kapsul ya, nanti ya. Punya kapsul, kemudian kapsulnya hilang dulu, baru dia masuk. Nah, karena dia berupa DNA, jadi dia akan bergabung dengan virus ini, DNA virusnya akan bergabung dengan inti sel kita. Nah, kemudian dia terbentuk cccDNA. Nah, di dalam inti sel dia akan terjadi translasi ya, transkripsi ya. Kemudian dari transkripsi menjadi translasi, atau kan itu kan dalam tubuh kita kan biasanya kalau ada protein kita akan dikode ulang ya, ditranskripsi ya, di mana terjadi transkripsi dalam tubuh di inti sel ya, atau di nukleus ya. DNA kita tuh ditranskripsi di situ, kemudian setelah sudah jadi cetaknya maka dia akan ditranslasi menjadi RNA ya. Kemudian baru nanti menjadi protein-protein yang tergantung dia mau buat protein apa tuh tubuh kita gitu ya. Nah, kalau ini karena dia numpang di DNA-nya kita, ya DNA virusnya itu numpang di DNA-nya kita, kan tercetak dia, ya tertranskripsi dia, kemudian tertranslasi menjadi RNA, kemudian dia ya jadi virus baru jadinya ya dalam tubuh. Kemudian ketika dia sudah besar gitu ya, sudah mateng, maka dia kembali ke permukaan sel ya, pecah dah selnya, kita rusak dah itu sel ya. Tapi dia ketika selnya kita rusak, lepas banyak virus baru gitu. Begitu sebenarnya kerjanya virus itu, makan tubuhnya kita, jadi selnya kita dirusak sama dia ya. Oke, makanya nanti ketika banyak sel yang rusak, dia akan terbentuk jaringan fibros ya, sama seperti kalau kita luka kan sembuhnya tidak sempurna. Nah, kalau sudah terbentuk banyak jaringan fibros di hati, maka dia akan menjadi hati itu menjadi mengeras atau menjadi sirosis ya. Pertama membesar dulu, bengkak, baru dia kemudian jadi keras, baru mengecil, terbentuk jaringan fibros ya. Nah, ini fase-fase dari infeksinya ya, dari infeksi hepatitis B. Ini materinya agak sulit ya, nanti mungkin kalian bisa baca lagi. Saya kasih gambaran garis besarnya ya.
nanti kalian harus baca ulang ini karena ribet banget. Seharusnya hepatitis B itu habis mungkin 2 jam ya, 2 jam, tapi hepatitis B aja, belum C, belum yang lain ya, karena ini agak ribet. Nah, tapi kalian kan karena mungkin kompetensinya tidak full di sini, boleh nice to know ya. Tapi kalian inti-intinya harus paham karena ini juga hepatitis B ini nanti akan menjadi program nasional ya. Bagaimana pencegahannya, bagaimana penanganannya itu menjadi program nasional. Jadi kalian at least kalian harus pernah dengar dan harus tahu. Nanti tinggal baca programnya kayak apa ya. Oke. Ini program-program di puskesmas jadi kalian harus tahu nanti ya. Nah, ini natural historinya atau perjalanan penyakitnya ya. Pertama, pasien itu mengalami imun toleran dulu, kemudian imun toleran ini artinya imun sistem kita masih bagus. Ya, walaupun HbA1c-nya terdiri dengan hasil positif ya. HbA1c ini hepatitis B envelope antigen ya. Kita tahu tadi sudah saya jelaskan bahwa virus ini berkapsul ya. Jadi antigen dari kapsulnya yang dinilai di sini ya. Kalau HBV DNA itu jumlah virus ya. Ya. Kalau HBsAg hepatitis B surface antigen ya. Surface itu artinya permukaannya yang di dalam kapsulnya tadi ya. Nah, kalau E itu artinya envelope, artinya kapsulnya ya. Nah, ini kita bagi dua dulu. Apakah dia HbA1c positif apa HbA1c negatif gitu ya. Kalau terminologi lama, chronic infection ini, chronic infection dengan hepatitis EAG positif, itu disebut terminologinya dengan imun toleran. Ya. Terus kalau HbA1c positif dengan kronik hepatitis, maka dia disebut imun reaktif HbA1c positif. Ya. Nah, kalau HbA1c-nya negatif, dia dengan chronic infection, dia namanya inactive carrier. Kalau HbA1c dengan chronic hepatitis, dia namanya HbA1c negatif chronic hepatitis. Ya, agak sulit ya. Nanti kriterianya kalian lihat tuh HbA1c-nya biasanya. Kalau infection bagaimana, kalau hepatitis bagaimana. Ya, sama-sama chronic infection, sama-sama chronic hepatitis, yang membedakan adalah HbA1c-nya positif apa negatif. Ya, yuk lanjut. Nah, biasanya kalau dari anamnesis, ya keluhan umumnya kadang lebih sering tidak menimbulkan gejala. Nanti kalian mungkin sering menemukan hepatitis B, saya katanya dok, tapi saya tidak ada gejala apa-apa. Saya tahu karena saya mau transfusi, jadi di screening dulu saya. Nah, baru saya tahu saya ternyata ada hepatitis B, gitu ya. Sering seperti itu ya. Oke, nah kemudian kalau itu biasanya gejala timbul apabila seorang telah terinfeksi selama 6 minggu, ya. Antara lain gejalanya seperti gejala gastrointestinal, malaise, anoreksia, mual muntah gitu. Tidak jelas gejalanya ya. Seperti gejala flu juga bisa ya. Itu kalau dia hepatitis B akut. Hampir mirip dengan hepatitis A tadi ya. Kemudian ada gejala prodromal, biasanya gejala-gejala di atas itu hilang saat timbul kuning gitu ya, tapi keluhan anoreksianya, malaise dan kelemahan
dapat menetap terus ya. Kemudian ikterus ya didahului dengan kemunculan urin berwarna gelap, kemudian kadang-kadang dia bisa disertai dengan gatal ya. Faktor resikonya tadi sudah yang berhubungan kelamin dengan orang yang terinfeksi hepatitis B tanpa pengaman ya, menggunakan jarum suntik bersama. Kemudian orang-orang yang bekerja terpapar di dengan darah manusia seperti kita ya, nakes itu sangat sangat berisiko untuk terkena hepatitis B. Nah, kenapa nanti kalian sebelum koas kalian vaksin ya, booster ya hepatitis B-nya ya, supaya enggak kena hepatitis nanti. Takutnya kan kena jarum suntik, kalian kan baru belajar nanti pasang infus segala macam ya. Harus kalian vaksin ya. Nah, kemudian kadang-kadang ibu yang anak yang dilahirkan oleh ibu dengan hepatitis B juga itu beresiko anaknya kena. Makanya sekarang ada prevention mother to child infection. Ya, nanti ada protokolnya itu, nanti ada protokol khususnya ya. Oke, yuk lanjut. Nah, ini pemeriksaan fisiknya. Ya, kalau kondisi akut, kadang-kadang konjungtivanya ikterus ya. Kemudian kadang-kadang hatinya membesar sedikit, nyeri. Terus kemudian, tapi seringan kita ketemu orang hepatitis B itu kalau sudah bergejala biasanya dia yang dominan itu adalah gejala sirosis ya. Nah, kemudian biasanya dari tes lab urin, bilirubin dalam urinnya ada positif, kemudian pemeriksaan darahnya SGOT, SGPT bisa meningkat 2 kali normal, kemudian ada HBsAg positif ya. Nah, jadi pertama pasien baru datang dengan gejala hepatitis B gitu ya, kalian harus lihat kan HBsAg positif. Nah, baru dilihat hepatitis, baru diperiksa HBeAg, HBV-DNA, SGOT, SGPT itu ya. Baru kalian golongkan dia termasuk yang mana tadi di tabel itu. Nanti baru kalian menentukan yang mana yang diterapi, mana yang bukan ya. Terus diagnosis bandingnya adalah perlemakan hati, penyakit hati oleh obat atau toksin, semua hepatitis ya. Tadi seperti saya sudah bilang, ini kan hepatitis virus yang kita bahas. Tapi masih banyak hepatitis kronis lainnya ya, bisa autoimun, bisa karena obat atau seperti misalnya obat OAT itu, obat anti TB itu sering menyebabkan hepatitis juga ya. Dia namanya DIH, drug induced hepatitis gitu ya. Atau kalian mungkin habis konsumsi metanol gitu ya, bisa. Atau minuman beralkohol gitu ya. Oke. Itu diagnosis bandingnya. Kemudian komplikasinya seperti tadi ya sirosis dan hepatoma ya. Yuk lanjut. Nah, lalu nggak semua ya hepatitis B itu diobati gitu ya. Nah, lalu yang mana dok yang diobatin gitu ya? Yang diobatin adalah yang kronik hepatitis ya, baik yang HBeAg positif maupun HBeAg negatif. Nah, kapan sih kalian bilang kronik hepatitis HBeAg positif itu kalau HBsAg-nya tinggi, HBeAg-nya positif, dengan HBV-DNA yang justru tidak terlalu tinggi ya. Biasanya 10⁴ sampai 10⁷ unit koloni unit ya per mili ya. Kemudian biasanya liver enzimnya atau SGOT, SGPT-nya naik ya. Kemudian ada gangguan liver disease atau ada hepatomegali gitu misalnya ya. Nah, atau dia dengan HBeAg negatif dengan jumlah virus HBV DNA-nya lebih dari 2000. Ya. Terus kemudian dengan liver enzimnya yang meningkat, kemudian adanya gangguan hati juga ya. Jadi enggak semuanya diobati. Kalau misalnya dia HBsAg positif, kemudian
kondisi setelah di USG hatinya bagus, kemudian dilakukan fibroscan, tidak ada gejala, ya, tidak ada gejala fibrosis, kemudian SGOT, SGPT normal, HBV DNA-nya rendah, ya, ya tidak perlu diterapi gitu ya. Nah, untuk prognosis sendiri itu sangat-sangat tergantung dengan kondisi pada saat datang. Kalau seandainya dia kondisi datang belum terjadi sirosis, maka prognosisnya baik dengan pemberian antivirus gitu ya. Dengan pemberian antivirus dia baik. Antivirusnya apa, Dok? Antivirusnya dia berupa interferon atau analog nukleotida ya golongannya ya. Yuk lanjut. Oh ya tadi Dek back dulu satu kali. Belum saya tambahin ya. Oke, anti nukleotida dan interferon ya. Interferon di Indonesia jarang sekali digunakan. Biasanya kita menggunakan analog nukleotida yaitu berupa tenofovir, entecavir atau tenofovir difumarat ya. Tenovovirnya ada dua, alafenamid atau difumarat atau entecavir yaitu antivirusnya. Nah, kapan masuk antivirus kalau kondisi-kondisi seperti di atas ya. Interferonnya anti interferon alfa itu jarang ini ya jarang digunakan dan tidak ada di Indonesia karena penggunaan injeksi yang kurang praktis gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini untuk hepatitis C. Lanjut. Sama ya. Ketika tereksposur terhadap hepatitis C, maka dia bisa menjadi hepatitis C kronis juga ya. Nah, berapa persennya tuh lihat di situ berapa persen kemungkinan setelah eksposur dia jadi kronis, kemudian jadi stable ya. Ada berapa ya? Berapa persen? Silakan baca. Yuk, lanjut. Nah, ini gimana sih virusnya itu berkembang di dalam tubuh ya? Ini kayak kegeser-geser ya gambarnya ya. Beda device soalnya. Siapa yang gininya nih? Gitu kenapa dok? Gambarnya kayaknya apa namanya tulisannya kayaknya ada yang tergeser-geser ya berubah-berubah sendiri ya. Kayak tadi tuh apa bullets and numberingnya berubah sendiri kayaknya ya. Di saya harusnya nggak begini slide-nya. Tapi nggak apa-apa. Oke, Nanti kalau ada yang tergeser tinggal dipisah-pisah aja. Kalian bisa kan geser-geser sendiri ya. Oke, ini bagaimana virus itu masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau ini beda ya. Beda apa namanya? Beda reseptornya ya. Nanti dia akan dipengaruhi oleh NS3, NS4A itu ya. Artinya banyak yang mempengaruhi dia. Dia masuk dulu ke dalam tubuh, kemudian dia terjadi uncoating ya karena dia adalah RNA ya langsung dia ditranslasi ya, enggak ditranskripsi kayak kayak si hepatitis B ya. Ini virusnya dia apa namanya RNA. Jadi dia langsung apa namanya di ribosom dia langsung. Kalau tadi kan dia melewati inti sel dulu kan, nukleus kan, baru dia ditranskripsi dulu, terus ditranslasi baru keluar. Nah kalau ini enggak, dia langsung langsung ya langsung ditranslasi aja gitu. Nah, faktor-faktor yang membantu translasinya itu ada NS4A, NS3 itu ya. Nanti NS5A, NS5B, NS4B. Nah, itu nanti apa namanya poliprotein yang memproses si translasinya ini.
Nah, nanti kenapa kita penting tahu itu, kerja obatnya akan di situ ya. Oke, yuk. Setelah menjadi RNA lagi, maka dia di assembly atau dijadikan satu lagi menjadi virus yang baru keluar dari hepatosit ya. Ini kejadian di gambar ini ada di dalam hepatosit ya, Dek, ya. Ya, saya harap kalian paham, ini sulit sih sebenarnya dipahami ya. Oke, dengerin aja dulu, nanti baca lagi ya. Yuk, lanjut. Nah, apa sih yang diperiksa kalau kalian apa namanya mendapatkan orang dengan hepatitis C gitu ya? Nah, itu yang kita periksa adalah anti HCV ya. Kalau yang tadi HBsAg, kalau yang B ya. Kalau yang A IgM anti HAV ya. Kalau B HBsAg. Kalau C anti HCV ya. Oke. Nah, setelah kalian mendapatkan anti HCV-nya yang positif, gejala-gejalanya sama ya, tadi mirip ya. Kalau yang akut ya mirip dengan eh, hepatitis virus akut, baik A, B, C ya. Kalau yang kronis biasanya hepatitis C ini muncul dengan gejala sirosis ya, sudah komplikasi biasanya dia baru muncul. Karena kadang-kadang kalau hepatitis C kronis saja dia tanpa gejala gitu. Seringnya muncul sudah bergejala, paling sering sudah HCC ini ya, sudah hepatocellular carcinoma ya. Nah, setelah kita memeriksa HCV, anti HCV, maka kita harus memeriksa juga HCV RNA ya, atau RNA virus hepatitis C bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya HCV RNA ya. Nah, kalau anti HCV-nya positif dan RNA VHC-nya positif, itu interpretasinya adalah itu dia infeksi akut atau kronis bergantung pada gejala klinis. Ya, kalau tidak ada gejala sirosis dan lain-lain, mungkin aja itu infeksi akut gitu ya. Kalau misalnya dia sudah sirosis, ya sudah pasti dia hepatitis C kronis ya. Nah, kalau anti HCV-nya positif tapi RNA virusnya negatif, ini status infeksinya tidak bisa ditentukan. Mungkin dia dalam status intermittent viremia atau tadi masih dicetak dulu tuh virusnya, eh, belum meledak gitu ya, belum keluar ke permukaan ya. Kalau anti HCV-nya negatif tapi virusnya positif, itu sudah pasti dia infeksi virus hepatitis C akut ya, atau pada eh, hepatitis C kronis pada pasien dengan imunosupresan, bisa kondisi imunosupresi, atau misalnya seperti kondisi-kondisi dia imunokompromis bisa ya. Jadi dia imun sistemnya tidak terbentuk gitu. Makanya anti HCV-nya itu negatif ya. Atau pemeriksaan HCV RNA-nya salah atau positif palsu gitu ya. Kalau keduanya negatif, baru sudah dapat disimpulkan bahwa dia tidak terinfeksi virus hepatitis C. Ya, yuk lanjut. Nah, bagaimana dia bisa tertular? Sama ya, karena unprotected intercourse, sama karena transfusi darah, sama penggunaan jarum suntik ya. Nah, kadang-kadang kita karena penapisan ya atau karena screening juga bisa ketemuan anti HCV-nya positif gitu ya. Nah, kemudian biasanya kita lakukan melanjutkan pemeriksaan RNA ya, HCV RNA. Kalau negatif itu dia apa yang harus dilakukan itu dengan menurunkan risiko, yaitu menghentikan konsumsi alkohol, vaksinasi hepatitis B, kemudian terapi substitusi opioid oral untuk orang-orang dengan narkoba, kemudian berhubungan seksual yang aman, ya, kemudian intervensi yang ketat dengan mempertimbangkan
pemeriksaan HCV RNA ulang. Ya, kan tadi kita kalau HCV RNA-nya positif, kalau anti HCV-nya positif tapi RNA-nya negatif, HCV RNA-nya negatif, kan kita belum bisa menentukan determinasinya ya, apakah itu dia sembuh, apakah dia masih tidur virusnya, belum pulih ya, belum banyak gitu di darah ya. Nah, kalau dia pemeriksaan HCV RNA-nya juga positif dengan anti HCV positif, maka dia tetap sama harus menghentikan konsumsi alkohol, vaksinasi hepatitis B, kemudian substitusi opioid oral untuk panasun, kemudian berhubungan seksual yang aman dan intervensi yang ketat ya. Kemudian harus dinilai derajat penyakitnya. Nah, derajat penyakit hepatitis itu bisa menggunakan Child-Pugh score atau APRI score ya. Kemudian jika sirosis maka dilakukan penapisan untuk varises esofagus ya, dan kemudian harus dipertimbangkan transplantasi hati apakah perlu apa enggak. Nah, terapinya kemudian kita lakukan penilaian terapi juga kalau dia HCV RNA-nya positif gitu ya. Apakah ada komorbid apa enggak, ada hamil atau enggak, bagaimana dengan interaksi virusnya. Kemudian kalau bisa kita harus periksa genotype virus ya. Tapi di sini tidak ada genotype virus. Yang ada hanya satu aja regimennya, yaitu pangenotip ya. Jadi yang mencakup seluruh genotip hanya ada satu di Indonesia, yaitu sofosbuvir dan daclastavir ya. Nah, setelah dilakukan terapi, maka kita harus memonitoring efikasi dan toksisitas dari regimen tersebut ya. Yuk, lanjut. Nah, tujuan pemberian antivirus ini adalah untuk eradikasi virus hepatitis C dengan harapan mencegah munculnya komplikasi penyakit hati, fibrosis, sirosis, karsinoma hepatoseluler, dan kematian. Ya, terapi antivirus diindikasikan bagi seluruh pasien hepatitis C kronis naif ya, dan gagal terapi dengan penyakit hati kompensata dan dekompensata tanpa kontraindikasi. Pada pasien hepatitis C akut dapat dipertimbangkan pemberian antivirus juga ya. Yuk lanjut. Nah, ini terapinya dia direct acting antivirus ya. Kalau yang tadi antinukleotida dan interferon ya. Nah, kalau yang ini dia untuk terapinya kita menggunakan DAA, direct acting antivirus ya. Biasanya kalau pada pasien yang dengan CKD kita berikan Grazopressir dan Elbasvir itu ada sih, tapi sekarang di sini di Singaraja sudah tidak ada ini Grazopressir dan Elbasvir ini ya. Cetapyer itu isinya ya. Adanya cuma sofosbuvir dan daclastavir aja ya regimennya. Oke, yuk lanjut. Nah, ini perbedaannya. Ini bagaimana memilih terapinya ya. Sebenarnya dia rata-rata biasanya dia kalau sofosbuvir daclastavir itu 12 minggu atau 24 minggu ya. Itu tergantung dari ada atau tidaknya sirosis. Pada pasien sirosis itu dapat diberikan 24 minggu atau 6 bulan. Kalau pada tanpa sirosis itu diberikan 12 minggu ya. Nah, tapi kita nggak punya tuh yang ditambah ribavirin tuh kita nggak punya ya. Nah, kalau untuk pasien CKD bisa diberikan Grazoprevir dan Elbasvir sama ya dengan sirosis, maka dia diberikan tanpa sirosis diberikan 12 minggu, 24 minggu diberikan untuk yang pasiennya yang sirosis ya.
Yuk, lanjut. Nah, kalau untuk yang hepatitis C akut itu disarankan monoterapi dengan PEG interferon ya selama 12 minggu ya. Oke, kemudian yang lainnya pakai DAA ya. Apabila ditemukan koinfeksi hepatitis C dan HIV atau kadar RNA hepatitis C-nya lebih dari 1 juta, maka terapi DAA perlu diperpanjang hingga 12 minggu berarti ya. Oke, yuk lanjut. Lanjut. Nah, itu tadi sebenarnya rencananya ini kuliahnya dibagi 2, tapi jadi 1 aja ya. Udah berapa jam ini? Lewat ya waktunya ya? Udah 1 jam. Masih ada sih dok, tapi cuma 3 menit. Eh, ya. Ya, mau lanjut apa mau dibagi 2? Ini materinya kebanyakan. Kalau saya sih kayaknya agak pusing ya. Kalian nggak pusing itu belajarnya tadi. Saya sudah berusaha menjelaskan seringkas mungkin, tapi ya memang nggak mungkin gitu kalian langsung ngerti, itu nggak mungkin ya. Ini materinya berat, nanti dibaca lagi ya. Saya lanjut ya. Ya, Waktunya mungkin kita extend aja. Kalian kan nggak ada kuliah lain ya? Sudah malam ini kan nggak ada kuliah lainnya. nggak ada dok. Boleh silakan sambil makan, sambil ngopi, dengerin saya ngoceh-ngoceh ya, boleh ya? Oke, Ya, kita santai aja. Nah, ini kita lanjut lagi dengan fatty liver disease ya. Atau tadi hepatitis A, B, C itu kalian ada pertanyaan dulu? Udah sepertinya ngerti dari nggak? Kebayang nggak? teman-teman nggak ada. Hmm? Sepertinya dari teman-teman belum ada yang nanya dok. Bener nggak ada? Bener udah ngerti semua. Nanti saya tanya balik. Ayo, silahkan nanya dulu, biar nggak lupa nanti pertanyaannya. Masih bingung banget ya? Kayaknya iya sih dari muka-mukanya nih. Pada nggak ngerti, aduh kasihan. Oke, nanti baca lagi ya. Kalau ada pertanyaan boleh di WA ya. Lanjut ya, kalau gitu ya, fatty liver ya. Iya dok, lanjut. Nah, fatty liver ini penyakitnya bukan infeksi ya. Dia merupakan suatu sindrom klinis dan patologis akibat perlemakan hati, ditandai dengan berbagai tingkat perlemakan, peradangan, dan fibrosis pada hati. Nah, persamaannya apa nih fatty liver dengan si hepatitis tadi? Sama-sama ujung-ujungnya adalah peradangan dan fibrosis pada hati ya. Ini juga bisa bikin hepatoseluler karsinoma ya. Tidak mesti hanya karena hepatitis saja jadi HCC ya atau kanker hati ya. Terus gimana dong patofisiolog apa namanya kejadiannya atau epidemiologinya di dalam di dunia ini ya. Nah, ini diestimasikan secara global itu insiden NAFLD itu mencapai 47 kasus ya per 1.000 populasi. Nah, biasanya lebih tinggi terjadi pada laki-laki dibandingkan wanita. Prevalensi global di antara orang dewasa itu 32% dan lebih tinggi lagi pada laki-laki sekitar 40% dibandingkan dengan wanita hanya 26% ya. Nah, fatty liver ini dapat terjadi akibat alcoholic liver disease maupun akibat gangguan metabolik yaitu non-alcoholic liver disease ya. Jadi fatty liver ada 2 karena alkohol maupun non-alkohol. Kalau yang non-alkohol itu karena metabolik, namanya non-alcoholic fatty liver. Ya, yuk lanjut. Biasanya ini terjadi di negara-negara berkembang ya, yang makannya nggak bener ya. Nah, nih perlemakan hati terjadi melalui 4 mekanisme ya. Yang satu, yang pertama adalah peningkatan lemak dan asam lemak yang dibawa ke hati. Kemudian yang dua,
peningkatan sintesis asam lemak oleh mitokondria atau penurunan oksidasi yang meningkatkan produksi trigliserid. Ya. Jadi salah satu penandanya kalau dia NAFLD atau non-alcoholic fatty liver, itu trigliseridnya tinggi ya. Trigliserid itu bagian dari apa? Ada yang tahu nggak? Asam lemak ya dok. Ya, asam lemak itu apa? Kolesterol ya. Oke, kolesterol itu ada berapa, Dek? Ada 3, Apa? low density, Ya, very low, sama high density. LDL, HDL, sama trigliserid. Oke. Ya, itu digabung baru jadi total kolesterol. Ya, oke. Nah, di sini pertamanya dia patofisiologinya itu dia mirip dengan patofisiologi apa namanya DM ya. Jadi dia kalau gula banyak di dalam tubuh itu kan sebagian disimpan dalam bentuk lemak ya. Ya, dalam bentuk lemak sehingga lemaknya disimpan di mana maksudnya di dalam hati itu dia akan disimpan menjadi lemak ya, bentuknya lemak ya. Makanya itulah yang apa gula darah yang tinggi itu atau anti trigliserid yang tinggi itu sama ya, trigliserid itu bentuk penyimpanan dari bukan lemak biasa itu, dari karbohidrat ya. Jadi bukan kalau kalian trigliserid tinggi terus kalian kasih tahu ya jangan makan gorengan gitu ya, salah. Gorengan itu yang kalau makan gorengan yang naik adalah LDL ya. Berbeda ya nanti ya. Kalau trigliserid ini hubungannya dia dengan karbohidrat ya. Nah, sama ada insulin resisten di situ ya. Dipengaruhi oleh hepatik IR nanti kalian baca. Intinya di situ terjadilah inflamasi karena harusnya kan lemaknya nggak terlalu banyak tuh, tapi dia nyimpen lemaknya banyak nih di dalam hati ya karena gangguan-gangguannya tadi. Nah, kemudian kalau sudah jadi berlemak kan lingkungannya jadi berubah tuh dari healthy liver jadi steatosis jadinya nih ya. Banyak lemak-lemak itu kantong-kantong lemak ya. Nah, setelah steatosis, maka karena ada benda asing di situ, dia akan memicu reaksi inflamasi. Nah, setelah terjadi reaksi inflamasi, dia akan terbentuk inflamasi itu berarti kan itis ya. Dia terbentuk steatohepatitis ya. Sudah mirip nih menjadi hepatitis. Mirip tadi dari infeksi virus itu ya, terjadi reaksi inflamasi, terjadi apa namanya infeksi virus gitu ya, kemudian rusak sel hatinya. Nah, itu terjadi hepatitis radang di hati ya. Kalau yang tadi diakibatkan oleh virus, saat ini diakibatkan oleh penumpukan sel lemak ya. Kemudian perkembangannya terus rusak ya jadi sirosis ya lama-lama ya. Kalau sudah sirosis ya sulit sudah. Yuk lanjut. Nah, bagaimana sih kita mendiagnosis fatty liver ya? Ini dari anamnesis, umumnya pasien tidak menunjukkan gejala atau tanda-tanda penyakit hati ya. Beberapa pasien mengeluhkan rasa lemah, mual, kembung, mengganjal di perut, rasa nggak enak gitu di kanan atas gitu biasanya ya. Dengan riwayat konsumsi alkohol atau ada kegemukan, riwayat diabetes gitu ya. Nah, bisa itu terjadi perlemakan hati. Kemudian dari pemeriksaan fisik kadang-kadang ditemukan adanya kelebihan berat badan, adanya hepatomegali, ada komplikasi dari sirosis kalau dia sudah jadi sirosis ya. Kemudian dari pemeriksaan penunjang
Sini fungsi hatinya kadang-kadang naik, tapi tidak terlalu signifikan seperti virus hepatitis tadi ya. Biasanya naik sedikit, tapi enggak signifikan di bidang transaminitis gitu ya. Biasanya dengan ALP dan gamma GT yang meningkat. Adanya bilirubin juga kadang-kadang normal ya. Bilirubin, albumin, prothrombin time itu biasanya normal. Tapi kalau dia sudah menjadi sirosis ya dia abnormal. Sama seperti penyakit hati yang lain ya. Kemudian bila dilakukan USG abdomen maka ditemukan bright liver ya atau starry sky appearance ya. Bentuk apa namanya USG hatinya itu seperti bintang gitu ya, bertabur bintang ya. Harusnya bertabur bintang kan bagus, ini bertabur bintang artinya berlemak dia ya. Kemudian kita juga bisa diagnosis dengan fibroscan ya. Itu dengan CAP ya untuk mengetahui adanya CAP itu untuk mengetahui adanya steatosis atau tidak. Nah, fibroscan-nya sendiri itu untuk mengetahui adanya fibrosis atau tidak. Nanti ada di fibroscan-nya itu ada fitur CAP gitu ya. Biasanya kalau misalnya fitur CAP-nya itu hidup, maka itu akan bisa mengetahui steatosis atau tidak ya. Nah, untuk gold standarnya ya dilakukan biopsi hepar. Diagnosis bandingnya ya kalau sudah sirosis ya tadi autoimun, hepatitis B, hepatitis C semuanya yang bikin sirosis itu jadi diagnosis banding ya. Yuk lanjut. Nah, gimana sih penata laksanaannya gitu ya. Nah, pada kondisi-kondisi dia dengan tadi kan salah satu patofisiologinya karena insulin resisten ya, sehingga pada pasien dengan apa namanya fatty liver itu bisa diberikan antidiabetik dan insulin sensitizer ya atau yang meningkatkan sensitivitas obat-obat yang meningkatkan sensitivitas insulin salah satunya metformin ya. Nah, ini kalau dia gula darahnya atau diberikan thiazolidinedion itu untuk memperbaiki kerja insulin pada jaringan adiposa ya atau diberikan antihiperlipidemia seperti gemfibrosil atau statin ya. Gemfibrosil itu kalau TG-nya tinggi ya. Diberikan statin kalau LDL-nya tinggi. Nah, dapat juga diberikan antioksidan seperti vitamin E, C dan dapat diberikan N-acetylcysteine ya. Ini N-acetylcysteine ini banyak sekali kegunaannya. Selain mukolitik, dia juga anti radang gitu ya. Sehingga bisa diberikan pada kasus ini. Nah, yang lain kita bisa berikan ursidioxycholic acid atau UDCA ya. UDCA ini dia lebih ke antiinflamasi ya. Tadi kita tahu bahwa pada fatty liver itu akan terjadi reaksi inflamasi sehingga untuk mencegahnya menjadi sirosis dapat diberikan antiinflamasi berupa ursidioxycholic acid ya. Nah, komplikasinya apa sih ya tadi sirosis hepatis ya. Yuk lanjut. Nah, apa sih sirosis hepatis? Ini dari tadi kita terus ngomongin sirosis hepatis ya. Sirosis hepatis itu bentuk dari fibrosis ya kalau hatinya sudah menjadi jaringan ikat. Sama seperti kita kalau luka di kulit, kita kan awalnya mulus tuh tangannya. Nah, kalau luka kemudian dia jadi sembuh, dia akan menjadi jaringan ikat kan? Ya. Begitu pula pada hati, dia akan menjadi sirosis hati. Oke. Yuk, lanjut. Nah, apa sih pengertiannya? Sirosis adalah penyakit hati kronis yang ditandai dengan hilangnya arsitektur hati normal oleh jaringan fibrosis ya, dengan destruksi sel parenkim disertai dengan regenerasi yang membentuk nodulus ya. Nah, kalau mau baca ini gimana dia berubah jadi jaringan ikat ya karena adanya reaksi inflamasi. Nah, kemudian setelah dia menjadi sirosis, itu ada yang sirosisnya terkompensasi, ada yang tidak terkompensasi ya, atau decompensated atau tidak terkompensasi. Jadi udah seluruhnya nih dia rusak
Jadi dia menyebabkan gangguan-gangguan juga di tempat lain, ya. Nah, kalau dia sirosis hepatis terkompensasi, maka dia yang terjadi adalah adanya peningkatan intrahepatik vaskular resisten dengan tapi sudah mulai ada moderat hipertensi portal, ya, karena jalurnya pembuluh darah portal itu dia akan melewati hati kan. Begitu hatinya mengeras, maka dia akan ada vaskular resisten di situ sehingga menyebabkan hipertensi portal, ya. Nanti salah satu komplikasi dari sirosis adalah hipertensi portal, ya. Pembuluh darah di bagian perut itu nanti dari hipertensi portal itu dari hati alirannya kemana? Dia ada juga ke lambung, makanya nanti dia akan ke lambung dan ke esofagus, saluran cerna, ya. Maka nanti pada pasien-pasien dengan sirosis decompensated itu bisa terdapat varises esofagus, gitu, ya. Nah, kemudian apalagi yang kalau compensated cirrhosis, dia low effective arterial blood volume, ya. Volume dari arterinya, volume darah pada arteri itu rendah, ya. Sehingga meningkat tidak efektif atau volumenya sih banyak gitu, ya, tapi arterinya itu tidak bekerja dengan baik gitu. Sehingga terjadi cardiac outputnya tinggi, kemudian volume plasmanya juga tinggi, ya. Terus kemudian pada decompensated cirrhosis, maka ini sudah menjadi berat, ya, penyakitnya, kemudian bisa terjadi severe portal hypertension, kemudian bisa juga sering terjadi translokasi bakteri, ya, dari usus bisa ke peritoneum, sehingga sering terjadi spontaneous bacterial peritonitis atau SBP, ya. Nah, ini kalau terjadi karena sudah lama dia terjadi hipertensi portal, bisa di splagniknya itu dia terjadi vasodilatasi, yaitu tadi varises, ya. Kemudian cardiac outputnya tetap tinggi, kemudian ada aktivasi dari sistem RAS, ya, sehingga volume dalam tubuh terus tinggi, ya. Nah, sodium dan water terjadi retensi dari sodium dan terjadi retensi juga dari air. Nah, sehingga ginjalnya juga nggak berfungsi dengan baik. Terjadilah asites, ya. Kemudian terus terjadi kerusakan vasokonstriktor sistem itu terus teraktivasi sehingga mengganggu dari cardiac output. Nanti juga dapat berakibat terjadinya renal failure, ya. Yuk, lanjut. Nah, ini kalau kompensasi akibat kerusakan hati, ya. Kerusakan hati itu dia bisa menjadi nggak berfungsi lagi hatinya, ya. Jadi bisa koma, bisa kuning, ya. Kemudian bisa ada splenomegaly, kemudian bisa ada alopecia atau kebotakan, kemudian ginikomastia, terus ada asites itu, ya. Bisa ada eritema palmaris itu. Terus kemudian ada dia kecenderungan untuk terjadi pendarahan, ya, karena kita tahu di hepar itu dia terjadi kenapa terjadi gini? Biasanya terjadi defisiensi vitamin K, ya, karena bilirubinnya enggak bagus, ya. Bilirubinnya enggak bagus, ya, penyerapan vitamin-vitamin yang yang didominasi oleh hati atau biasanya
Kalau hatinya sehat, dipengaruhi oleh hati itu vitamin A, D, dan A, D, E, K itu ya, yang lipid soluble itu biasanya terganggu juga gitu. Sehingga dia biasanya pasiennya cenderung kekurangan vitamin K ya, sehingga faal koagulasinya juga terganggu. Nah, dia juga bisa terjadi anemia ya, kerusakan dari sumsum tulang sehingga dia dapat menyebabkan anemia, trombositopenia, dia leukopenia ya. Terus kemudian dia juga bisa efek dari hipertensi portalnya itu dia bisa terjadi asites juga, kemudian malah jadi kaput medusa, kemudian terjadi splenomegali karena splenomegali spleennya besar. Spleen itu adalah tempat menghancurkan sel darah, maka itu bisa jadi pansitopeni juga ya. Bisa juga terjadi osteoporosis ya. Dan akibat dari hipertensi portal tadi, salah satunya adalah varises esophagus, itu pembuluh darah yang di esophagus itu lebar-lebar gitu ya, venanya ya. Kemudian karena dia lebar, dia mudah pecah. Nah, karena itulah dia terjadi biasanya hematemesis melena et causa variceal bleeding ya, karena pendarahan pada varises. Nanti terapinya akan beda dengan pendarahan saluran cerna bagian atas akibat dari non variceal atau akibat biasanya ulkus atau yang lain-lain. Itu di sana ke sana larinya dia ke sana implikasinya ya. Nah, untuk pemeriksaan penunjang apa sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah tes faal hati. Biasanya SGLT, SGPT meningkat, dengan ALP meningkat, dengan gamma GT meningkat, dan bilirubin meningkat. Begitu juga dengan prothrombin time yang memanjang dan globulin yang meningkat. Ya. Tapi yang menurun hanya albumin. Jadi ada istilahnya albumin dengan globulinnya terbalik. Albuminnya menurun dengan globulin yang meningkat. Ya. Kemudian tes biokimia lain itu sering ada anemia dan trombositopenia ya. Biasanya itu ada pansitopenia yang tadi saya bilang ya. Bila ada asites dapat dilakukan pemeriksaan elektrolit, ureum dan kreatinin juga ya. Bisa juga dilakukan pemeriksaan cairan asitesnya itu analisanya. Apakah dia eksudat atau transudat, apakah dia spontaneous bacterial peritonitis atau bukan ya. Nah, kemudian dari pencitraan kita bisa lakukan USG ya. Dari USG kita bisa lihat kontur hatinya, apakah dia ada CLD atau chronic liver disease atau apakah dia ada tanda-tanda hepatoma gitu ya. Nah, kemudian untuk kita mengetahui kekerasan hatinya atau pembentukan jaringan fibrosnya, maka kita menggunakan fibroscan ya. Kalau untuk kita mengetahui apakah dia sudah jadi hepatoma atau tidak, maka kita menggunakan CT scan ya, itu dengan CT scan 6 fase pada perut, kemudian 3 fase pada perut dengan bantuan pewarnaan kontras ya. Kemudian endoskopi, kapan sih kita perlu melakukan endoskopi? Itu screening ya, screening varises esophagus. Begitu kita tahu pasien dengan sirosis, seharusnya kita melakukan screening varises esophagus sehingga kita bisa melakukan pencegahan dari pendarahan saluran cerna bagian atas. Nah, biopsi hatinya ini adalah gold standarnya, tapi jarang kita lakukan karena itu harmful ya untuk pasien. Nah, kemudian AFP juga boleh diperiksakan karena AFP ini merupakan screening dari hepatoma ya. Kemudian kalau kita ketemu pasien dengan sirosis, kita lakukan pencarian etiologinya. Kita cari apakah dia sebelumnya fatty liver atau dia hepatitis B atau C atau autoimun ya. Ayo lanjut. Nah, ini penata laksanaannya gimana ya, istirahat yang cukup, kemudian diet yang seimbang ya. Kemudian pasien dengan asites itu kita lakukan, kita harus KIE dengan rendah garam ya. Kemudian kita harus, kalau seandainya ada hipertensi portal, maka kita
harus turunkan tekanan darah portalnya dengan menggunakan obat-obat beta blocker ya. Nah, kemudian kita harus suruh pasiennya BAB ya, sekitar 2-3 kali sehari. Nah, kenapa? Karena pada pasien-pasien ini sering terjadi translokasi bakteri dari usus ke peritoneum gitu ya. Sehingga kita harus mempersingkat transit dari kolon ya, kolon transit atau BAB-nya itu supaya sebentar aja dia ada di sana, ada di kolon, cepat-cepat harus dikeluarin. Nah, kemudian salah satunya lagi laktulosa ini adalah untuk mencegah terjadinya EH, ensefalopati hepatikum ya. Ensefalopati hepatikum itu adalah akibat dari amoniak ya, kelebihan amoniak. Biasanya amoniak itu dikeluarkan dari hati, tapi ini karena sirosis, maka dia amoniaknya enggak termetabolisme gitu, enggak keluar-keluar gitu. Nah, si bakteri ini kalau kita kasih dia kolonisasi bakteri di dalam usus kita ya, itu juga menghasilkan amoniak gitu. Sehingga laktulosa ini tujuannya adalah untuk menurunkan si transitnya sehingga produksi amoniaknya juga rendah. Kemudian sehingga di dalam darah amoniaknya nggak terlalu tinggi lagi. Ya, kemudian selain tata laksana di atas, juga kita harus atasi komplikasinya dan atasi penyebabnya. Misalnya dia karena hepatitis, maka kita hepatitis virus, maka kita hilangkan ya hepatitis virusnya dengan pemberian antivirus. Kemudian hal lainnya lagi, atasi komplikasinya. Ya, next. Nah, komplikasinya itu kan tadi, seperti tadi kalau ada sirosis, kalau ada varises esophagus, maka kita lakukan pencegahan pendarahan dengan menurunkan portal hypertension dengan memberikan beta blocker ya, propanolol ya, pilihannya. Kemudian carvedilol juga bisa ya. Nah, kemudian apalagi tadi ya, kalau dia pendarahan saluran cerna ya kita kasih vasokonstriktor yaitu oktriotar dan lain-lain ya. Apa yang muncul komplikasinya itu yang ditangani. Oke, nah ini untuk sirosis hepatis itu kita nilai ke derajat beratnya menggunakan CTP ya, Child Turcot Park Score. Ini nama Child Turcot Park ini atau CTP ini nama orang ya. Jadi sistem penilaiannya berdasarkan nama orang itu. Penemunya CTP. Nanti CTP-nya bisa dibagi menjadi A, B, dan C ya. A itu yang ringan, B itu yang sedang, C itu yang berat ya. Nah, nanti dia akan menentukan prognosisnya ya. Kalau yang C malah persentase orang yang hidup pada 1 tahun pertamanya hanya 45% aja. Kalau dia CTP-A ya masih bisa dia hidup sampai 1 tahun dulu 100% ya. Kalau CTP-B dia 80% aja yang hidup dalam 1 tahun pertama. Sisanya meninggal ya. Jadi angka kematiannya cukup tinggi kalau sudah sampai sirosis ya. Yuk lanjut. Nah, bagaimana kalau gagal hepar, liver failure. Nah, kalau semakin rusak lagi ya dia terjadi liver failure. Tiba-tiba hatinya tidak berfungsi. Ya, yuk lanjut. Oke, definisi gagal hati akut. Suatu penurunan fungsi hati akut pada pasien yang sebelumnya sehat dan tidak menderita penyakit hati ditandai dengan icterus, koagulopati, ensefalopati, dan durasi penyakit yang kurang dari 26 minggu. Ya, kalau yang dulunya rusak, terus kemudian tiba-tiba tidak berfungsi, itu namanya ACLF, Acute on Chronic Liver Failure. Ya, nah manifestasi klinisnya seperti apa? Yang mengalami gangguan hati dengan interval onset ikterik sampai terjadi ensefalopati terjadi antara 24 sampai 26 minggu. Kemudian tingkat kenaikan dan penurunan enzim aminotransferasenya tidak dapat meramalkan prognosis penyakit ya.
Dan pada keadaan di mana ALT dan AST yang membaik, namun kadar bilirubin dan INR meningkat, waktu proton time memanjang menandakan penyakit hati semakin memberat. Ya, pada saat masa hepatosit banyak mengalami kerusakan, maka gagal organ multiple juga bisa terjadi dan terjadi kematian yang kematian kemudian itu mengancam jiwa ya jadinya ya. Kemudian adanya ensefalopati. Ensefalopati hepatikum itu merupakan komplikasi utama dari gagal hati akut ya. Secara teoritis ensefalopati hepatikum ini terjadi akibat peningkatan produksi amonia seperti yang tadi saya bilang ya, dan dari substansi nitrogen di lumen usus. Nah, makanya terapinya ya tadi. Terapinya adalah diet yang dengan rantai panjang protein sehingga mencegah pembentukan amoniaknya menurun ya. Nah, terjadi edema cerebri juga bisa ya. Itu komplikasinya edema cerebri seperti tadi kita ketahui bahwa pembuluh darahnya itu tidak kerja dengan baik, kemudian pompa jantung juga tidak bekerja dengan baik sehingga terjadi overload cairan ya. Salah satunya dengan tanda edema cerebri ya. Nah, ini kalau sudah ensefalopatinya berat, maka edemanya juga berat. Makanya itu prognosisnya juga buruk ya. Nah, untuk staging ensefalopati hepatikum itu ada grade 1 sampai 4. Kalau 1 itu daya tangkapnya melambat. Biasanya agak sulit diajak ngomong, nggak nyambung diajak ngomong. Yang kedua itu dia kebingungan sendiri gitu. Tambah lagi nggak nyambung lagi. Kalau yang ketiga dia sudah somnolen. Kalau nggak dipanggil dia nggak buka mata. Yang grade 4 dia sudah koma. Nah, kalau sudah EH ini sudah jarang sekali yang hidup. Ya, apa sih yang menyebabkan akut liver failure? Banyak ya. Bisa racun, bisa obat, paracetamol bisa ya, ektasi, obat herbal gitu ya. Kalau virus juga bisa hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, E gitu ya, flare gitu. Virusnya ya bisa mengakibatkan gagal hati akut ya. Oke, dan penyakit-penyakit autoimun lainnya juga bisa. Ya. Yuk lanjut. Nah, diagnosisnya gimana? Khusus ya, diagnosisnya di sini ada peningkatan bilirubin dengan asites dengan koagulopati ya, harus ada koagulopati ya dengan INR yang memanjang lebih dari 1,5 ya, dan waktu prothrombin time yang memanjang lebih dari 4 sampai 6 detik, dan kemudian adanya ensefalopati hepatikum dan tidak ada riwayat penyakit hati sebelumnya termasuk sirosis hati dan terjadi dalam kurun waktu kurang dari 26 minggu sejak timbulnya icterus. Yuk lanjut. Nah, bagaimana tata laksananya? Nah, harusnya diberikan nutrisi ya. Pada EH grade 1 dan 2 itu bisa diberikan nutrisi berupa diet tinggi protein rantai panjang atau BCAA ya. Itu diet oral ya pada EH grade 1 dan 2. Pada EH grade 3 dan 4 itu nutrisi harus diberikan via NGT dan diet yang direkomendasikan adalah protein 60 gram per hari ya. Kemudian kita harus menjaga stabilitas hemodinamik dengan pemberian cairan koloid. Sebaiknya juga yang mengandung dextrose ya. Bila terjadi hipotensi maka harus di loading cairan dengan normal salin. Bila hipotensi tidak teratasi dengan normal salin maka diberikan vasopresor berupa noradrenalin diaptitrasi hingga MAP-nya lebih dari 65 mmHg ya. Kemudian kalau terjadi cerebral edema dan hipertensi intrakranial maka diberikan terapi head up 30 derajat mantol. Kemudian pada EH grade 3 dan 4 dikoreksi natrium dengan kisaran natrium 145 sampai 155 mg. Kemudian di sini pemberian laktosa berfungsi sebagai pencahar, di mana pencahar ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sama dengan di sirosis itu mempercepat pengeluaran amonia dan sebagai bakteriostatik. Ya, diberikan 3 kali 10 sampai 30 cc dengan target diare 2 sampai 4 kali per hari. Ya,
Kemudian diberikan juga neomisin karena di sini neomisin menekan pertumbuhan bakteri di usus yang dapat memproduksi amonia tadi, dan diberikan per oral 4 kali 1000 sampai 1500 mg per hari. Kemudian untuk koagulopatinya dapat diberikan vitamin K 5 sampai 10 mg subkutan. Kemudian diberikan transfusi TC apabila PLT kurang dari 20.000 atau tidak ada pendarahan aktif. Kemudian bila PLT kurang dari 50.000 maka bisa transfusi TC diberikan bila terjadi gejala pendarahan. Nah, bila akan dilakukan operasi maka dilakukan transfusi FFP atau fresh frozen plasma ya. Ini L diberikan juga L-ornitin dan L-aspartat atau LOLA ya. Di sini fungsinya meningkatkan pembentukan urea dan glutamin dari NH3 atau amoniak di dalam hati. Nah, sehingga dia menurunkan amoniak dan detoksifikasi amonia intrahepatik diberikan 20 gram per hari. Ya, pada pasien yang masih sadar dapat diberikan LOLA oral atau saset dengan dosis 3 kali 3 sampai 6 saset. Ya. Kemudian yang terakhir sekali ya transplantasi hati, tapi di Indonesia belum bisa dilaksanakan. Yuk, lanjut. Nah, ini ya terapi spesifiknya boleh juga diberikan kalau dia disebabkan oleh acetaminophen, maka medikamentosanya ini kalau artinya ada agen penyebabnya ya, maka diberikan N-asetilsistein ya. Kemudian kalau dia akibat jamur, maka diberikan medikamentosanya sibilin. Kalau hepatitis B akut, maka tadi obatnya adalah NUK ya, antinukleotida, lamivudin, entecavir, atau tenofovir ya. Kalau pada kehamilan atau akibat sindrom HELLP, maka harus dilakukan persalinan segera. Kalau karena hepatitis autoimun, maka diberikan prednisolon. Nah, kalau misalnya karena hepatitis herpes simplex, maka diberikan acyclovir ya. Dosisnya sudah ada ya. Yuk lanjut. Nah, selesai ya. Kalau Reye syndrome itu nanti kalian dapat dari pediatri ya. Nggak ada itu pelajarannya di penyakit dalam untuk orang dewasa ya. Nah, ini ada quote sedikit. Memang kalian akan muntah-muntah kalau belajar penyakit dalam ya. Tapi nanti kalau kalian sudah mengerti, kalian akan merasa bangga dan feeling epic ya. Ya, sekian kuliahnya. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, Dek? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Siapa namanya? Baik, dokter. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dr. Purba dengan NIM akhir 029, dokter. Ya. Baik, dokter. Saya izin bertanya, dokter. Di sini saya memperhatikan bahwa dari sekian penyakit yang dokter jelaskan tadi, tidak ada satupun yang terapinya itu hanya menggunakan perubahan gaya hidup. Misalnya, hanya dengan tidur cukup ataupun diet yang baik dan juga tidak mengonsumsi alkohol seperti itu, dokter. Dan untuk itu saya ingin bertanya, dokter, apakah penyakit-penyakit ini disebabkan hanya oleh infeksi dan gaya hidup yang buruk saja, nggih, dokter? Dan apakah penyakit-penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan obat saja, nggih? Karena saya melihat bahwa terapi dari penyakit-penyakit ini selalu dengan obat dan kemudian ditunjang dengan gaya hidup yang sehat. Sekian pertanyaan saya, dokter. Terima kasih. Ya, karena ini etiologinya ya memang virus ya. Artinya memang kalau sudah terjadi, jadi gaya hidup sehatnya itu ya untuk support aja. Dan dia untuk pencegahan biasanya. Artinya gaya hidup sehat seperti misalnya tidak mengkonsumsi alkohol, itu yang mencegah si fatty liver ya. Kemudian tidak menggunakan jarum suntik bersama atau tidak menggunakan narkoba, yaitu pencegahan penularannya gitu ya. Jadi memang di sini berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain. Kalau penyakit yang lain seperti diabetes itu kan penyakit akibat metabolik. Jadi nah terapinya ya itu adalah perubahan gaya hidup gitu ya. Tapi di sini nanti ada kok di fatty liver itu ada yang terbaru ya, memang kita harus meningkatkan resistensi insulin ya. Kalau fatty liver itu yang NAFLD, non alcoholic
fatty liver itu ya, maka dia itu eh, apa namanya, dia terjadi kan tadi akibat terjadinya insulin resisten ya. Jadi tubuh itu enggak bisa, insulinnya nggak bekerja dengan baik pada sel tubuh kita gitu. Nah, bagaimana terapinya untuk mengatasi itu? Maka kita juga perlu olahraga juga, Dek. Ya, jadi aktivitas exercise itu membantu meningkatkan sensitivitas insulin pada tubuh sehingga insulinnya bekerja dengan baik, glukosa diserap dengan baik, glukosa di darah tidak tinggi. Jadi yang disimpan dalam bentuk lemak juga berkurang gitu. Ya, tuh kalau misalnya yang lain ya tidak minum alkohol, tentu saja kalau alkohol itu sudah pasti disimpan di dalam hati dalam bentuk lemak ya. Ini makanya namanya alcoholic liver disease gitu. Alcoholic fatty liver ya. Kalau ini yang non alcoholic fatty liver memang salah satu dari literatur terbaru disebutkan karena salah satunya karena insulin resisten sehingga ya terapinya memang bisa dengan gaya hidup ya. Nah, tadi kalau virus ya penyebabnya virus ya berarti terapinya antivirus kayak gitu. Ya. Oke. Ada yang Ya, kurang baik jelas? dokter. Terima kasih dokter. Nah, kalau sebelum kita mau menterapi itu kita harus tahu ya, artinya harus bagus memahami bagaimana penyakit itu terjadi gitu. Apa etiologinya, bagaimana proses terjadinya penyakit sehingga nanti terapinya ya nanti akan begitu-begitu aja. Kalau virus ya pasti kalau ada antivirusnya syukur, kalau tidak ada antivirusnya kan virus itu sangat-sangat spesifik ya, tergantung virusnya apa. Sama seperti kemarin influenza, virus influenza kalau sereman dikit ya jadi COVID dia, kan beda obat virus influenza dengan virus COVID itu ya. Jadi atau bakteri jawabannya antibakteri. Kalau metabolik ya perbaiki kondisi yang mengakibatkan kerusakan metabolik itu terapinya ya. Kalau virus kebanyakan simptomatis ya, artinya kita tunggu aja apa tubuh kita bisa mengalahkan si virus itu gitu. Nah, kalau pada kondisi hepatitis B dan hepatitis C tidak bisa karena virusnya masuk ke dalam ke dalam DNA-nya kita. Gitu. Bisa dicetak-cetak ulang. Jadi kita harus membutuhkan antivirus untuk sembuh. Gitu. Ya, kurang lebih begitu ya. Ya, yang lain lagi ada pertanyaan? Mungkin 3 aja dulu ya, biar nggak kemalaman nanti kalian bosen juga. Ada lagi? Ini mungkin baru permukaannya aja ya ini ya. Masih panjang sebenarnya isi di dalamnya itu tentang hepatitis. Kalau saya kuliah hepatitis A ya 2 jam sendiri, hepatitis B ya 2 jam sendiri gitu. Sirosis ya 2 jam sendiri gitu. Nah ini kita padatkan jadi 2 jam semuanya. Ya. Tentu saja yang saya sampaikan itu ya sangat-sangat tidak lengkap sebenarnya ya. Kalau kalian mau baca, boleh nanti baca di guideline. Kalau mau baca buku, boleh baca buku Schlesinger, boleh baca buku Harrison, ya, boleh baca buku Papdi. Nah, konsensus juga ada konsensus di Indonesia ya untuk hepatitis B dan hepatitis C itu ada ya. Nah, kemudian kalau mau baca guideline terbaru itu masih di EASL ya. EASL itu atau APASL. EASL ya. Perkumpulan apa namanya ahli penyakit hati di Eropa dan Asia itu ya. EASL atau APASL ya, APASL atau EASL ya. Itu di situ semua guideline-guideline penyakit hati ada di situ ya. Yang terbaru ya, itu tahun 2017 yang terbaru, masih belum ada update sampai sekarang untuk hepatitis B dan C. Ya.
Nanti kalian boleh baca itu. Kalau ya otak kalian tidak bisa mencerna bahasa Inggris, silahkan baca PUBG ya. Tapi di PUBG itu udah out of date. Harusnya kalian lebih baik baca Harrison, baru baca Yasel sama Puzzle ya. Nanti ngerti dah. Ada di situ ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sepertinya dari teman-teman tidak ada pertanyaan dok untuk saat ini. Ya, saya rasa kalian juga masih keblinger ya. Belajar kalau jadwalnya begini. Ingat, hati-hati belajar dari patofisiologi, belajar dari anatomi, dari dasar ya, baru ke penyakit ya. Jangan kebalik, oke? Kalau sudah paham tentang patofisiologi penyakit, tentang apa namanya anatomi itu kayak tadi itu kan karena hepar itu kok bisa sih dari hati jadinya larinya jadi ke pendarahan dari ke macem-macem gitu. Ya, itu yang kalian harus tahu ya, harus kebayang anatominya kayak gimana. Kemudian memang dia pembuluh darahnya oh ternyata memang nyambung. Di situ kalau buntu di sini ini ketutup ya udah jadinya vaskular resistennya akan tinggi, tegangannya tinggi. Cari jalan baru dia bikin bikin varises gitu loh. Ya, nanti gitu caranya ya. Harus dipahami, baca pelan-pelan ya. Baca ulang-ulang lagi. Ini sekali lagi slide saya ini slide yang sangat superficial sekali ya. Artinya biar ada aja kalian gambaran. Materi ini sangat kompleks, sangat sulit ya. Jadi kalian harus belajar dengan baik ya. Nanti ujian mungkin nggak sampai detail sih pertanyaannya, tapi paling nggak tahu patofisiologinya, tahu gimana sih orang yang sakit hati itu kayak apa sih gitu ya, gejalanya mungkin ya. Oke, ya selamat malam ya, selamat belajar ya. Kuliahnya panjang ya, maaf ya, saya jadikan satu ya. Ya, mau ada dokumentasi silahkan ya. Saya enggak Eh, buka video ya, untuk dokumentasi udah saya rekam. sudah, Ya, sudah direkam ya. ya. Oke, oke lah, saya tutup ya. Ya, selamat malam ya, selamat belajar ya. Selamat malam dokter, terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Terima kasih, Dok. Terima Dok. kasih Terima dokter. kasih dokter.